Aku juga sambil lihat live-nya si ini sih, si Ale. Barangkali mukaku udah muncul di waktu itu juga. Iya sih. Udah muncul sama Le. Gitu ya. Oh, mukaku Udah. udah muncul nih. Oke, siap. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara podcast, yaitu Kenceng Podcast yang kita buat ini, teman-teman. Oke. Sebentar. Baik. Eh, jadi saya sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Adiraka. Saya di sini sebagai host di Kenceng Podcast gitu. Dan saya kuliah di Amikom dengan jurusan Ilmu Komunikasi di kelas 21 IK01. Jadi podcast ini sebenarnya buat ini ya, teman-teman. Salah satu syarat tugas dengan mata kuliah apa, Rak? Aku nervous. Gak apa-apa, boleh. Jadi teman-teman, karena teman saya ini pertama kali ya jadi host di sini ya, mungkin agak sedikit nervous. Jadi ya mau nggak mau saya harus membantu dia. Nah, Karena gini ya, Rak, kita juga pertama kali ini ya iya live di sebenarnya YouTube ya. pertama kali Biasanya kan juga kita sih. juga live di Instagram gitu kan ya. Nah, karena kita live di YouTube, yang lihat lumayan. Karena ada 24, sementara ini ada 24 orang sih. Wah, Terus lumayan banyak sih itu. iya, lumayan banyak juga. Terus oh iya, lupa. Di sini aku juga nggak sendirian, teman-teman, karena Iya. aku ada host nih. Ya Oh, satu sebenarnya lagi. kemarin saya itu kan dapat telepon dari Dimas, katanya disuruh ngejob di sini Mas. Ini Rak mau jadi host gak di sini katanya. Nah, acara apa tuh? Kencang podcast, kencang podcast. Apaan sih itu Mas? Kencang podcast tuh sebenarnya apa sih? Jadi gini, Rak, aku tuh bikin program kan sebenarnya udah cukup lama ketika Pak Erik, dosen kita, itu ngasih tugas buat bikin apa namanya agenda podcast ini. Aku mikir nih, aduh, kasih nama apa ya enaknya? Ya udah, aku kasih nama Kenceng. Tapi kan itu kan, Oh, tapi rata-rata orang tuh mengira atau membacanya tuh kenceng gitu ya. oh berarti Sebenarnya kenceng gitu, agak ini ya diturunkan dikit. pengucapannya kencing ya? Ya, Oh, kenceng. bukan kencing. Nah, Nah, kalau sebenarnya kenceng itu ya kenceng, kenceng itu cepat. Itu bahasa Jawanya cepat itu kenceng gitu. Tapi oh, aku agak miringin dikit jadi plesetin kenceng. dikit lah ya biar. Yo, itu. Oke, sebelum itu kita absen dulu ya, Rak, mungkin ya. Di sini ada 29 orang. Wow, lumayan banget nih di sini. Oh iya, ada 29 orang. Ada Mas Erza, ada Mas Atta, halo semuanya. Ada Haidar, ada Meli, ada Spy. Spy itu kalau nggak salah Hendra ya. Ada Zaza. Terus siapa lagi nih? Muhammad Huda. Terus Arista, Novalia. Waduh, banyak sekali nih, teman-teman. Ada Abel. Oh, Abel juga ikut serta di sini ya. Terus Nah, kebetulan nih teman-teman, kita nggak cuma berdua nih kan, karena kita nih ada guest star narasumber dari mana nih Mas? teman kita sendiri. Wah, teman kita sendiri. Yo, Waduh. kita paksa teman kita menjadi narasumber. Iya, sebenarnya terpaksa kayaknya ya jadi narasumber nih, tapi tetap ya mahasiswa Amikom kan harus ini ya, Apalagi harus ilmu komunikasi kan, Rak. iya ilmu komunikasi lagi. Harus bisa dong. Langsung aja, Rak. Kita Nah, kenalkan teman kita. Ini aku mau memperkenalkan satu teman ini salah satu teman kita yang disukain banyak cewek. walah, iya sih Itu, Rak. dilihat-lihat dari posternya itu Mas, kan saya ada lihat posternya tuh, lihat-lihat tuh mukanya kayak Justin gitu ya, Justin zaman dulu gitu. Iya, Justin Bieber. Oke, langsung aja. Ini narasumber pertama kita, namanya Abel Purnama Wibowo, teman-teman. Jadi Abel ini adalah teman kelas saya dan kelas Raka juga. Dia 21 IK01. Terus dia juga ilmu komunikasi. Dia asli Temanggung, teman-teman. Wah, orang Temanggung tuh padahal ciri khas Temanggung itu orangnya
sopan gitu. Oh iya. Udah sopan ganteng lagi. Waduh, Kenceng abis sih. kencing habis. Ya Oke, Mas silakan Bel, Bel kalau mau memperkenalkan Bel. silakan Mas Abel Oke, untuk perkenalan lebih lanjutnya. oke teman-teman Kenceng Podcast. Apa kabar semua? Aduh, gak nyangka banget sih banyak yang nonton ini Kenceng Podcast, gila. Perkenalkan, nama saya Abel Purnama Wibowo. Saya jurusan Ilmu Komunikasi dan saya kuliah di Amikom. Dan tentu saja saya sebagai narasumber di Kenceng Podcast, teman-teman. Oke Bel, Ih, kayak perasaanmu ini gimana kayaknya Bel? ini apa kayaknya Mas Abel excited banget nih ya berada di Kencing Podcast ini. Oh ya jelas, saya sangat excited banget. Tiba-tiba nih ceritanya nerima telepon nih kan dari Dimas. Bel, lu mau gak jadi narasumber di Kenceng Podcast gitu? Gue bilang, wah yang bener nih. Gila, Kenceng Podcast men. Namanya aja udah unik loh, Kenceng gitu kan. Kenceng Kenceng miring. itu kalau bahasa saya kan, Kenceng itu kalau bahasa saya itu artinya agak miring gitu. Oh, Nyeleneh miring. gitu. Miring Oh. lah ya, miring. Jadi nggak simetris, susah emang ya. Jadi untuk penjelasan yang tadi saya dengar, oh ternyata kenceng, cepat. Kita Itulah. sangat cepat dalam melakukan kegiatan gitu ya, mungkin Oh, ya iya. kan. Oke. Nah, untuk Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Abel sudah memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Nah, yang kedua nih, ada narasumber kedua nih. Mungkin udah terkenal lah ya di kalangan cewek-cewek Amikom gitu ya. Ini Wah. namanya ini Mas Zaki atau biasa dipanggil Zaza. Nah, Halo. Mas Zaza ini juga salah satu mahasiswa Amikom, sekelas ya sama kita semua ya. Yo, Sekelas Oh, juga. tentu saja, tentu saja. Nah, dia ini berasal dari Cilacap, teman-teman. Nah, untuk ini mungkin Mas Zaza mau memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Oke, halo Ngap. Iya, ngaps. biar santai aja ya. Halo teman-teman Cilai. semuanya. Perkenalkan, nama aku Zaki Wai Fitrianto, itu nama asli ya. Cuma nama panggilan yang terkenal di Amikom Zaza. Jadi ceritanya gini guys. Biasanya kan aku dipanggil callingan tuh untuk job kan, ada kerja nih. Yang pasti-pasti dan lurus-lurus. Dah baru kali ini aku dipanggil job, tiba-tiba ditunjuk suruh jadi narasumber dan datangnya ke podcast yang miring-miring, gak jelas gimana gitu alurnya. Yoi. Baru first time in my life. Baru pertama kali jadi narasumber Pertama kali, serius. di program podcast ini. Serius, biasanya aku di balik layar. Mantap. Oke lah, tapi aman ya. Aman, tapi kaget jelas sih. Oke, terima kasih Za. Terus aku juga memperkenalkan teman-temanku yang di belakang layar nih. Jadi teman kita yang di belakang layar ini ada Aldi, ada Bintang, ada Hendra dan juga Ale. Nah, salah satu ini yang namanya Ale nih, Allegra Christophorus. Dia yang kalian lihat ini. Dia memprogramkan semuanya ini di balik layar ya, ketika kita nanti narasumber bilang ya nanti kameranya diarahin ke narasumber gitu. Jadi salut lah sama si Ale ini. Oke. Rak, sebenarnya aku tuh di sini pengen bahas ini sih, sesuai dengan mata kuliah kita nih ya, Rak. Yang kita ambil temanya ini perkembangan IT dan dampaknya. Gimana? Menarik nggak? Ini kayaknya pembahasannya menarik banget nih, Mas. Kita udah ini ya, perkembangan IT nih. Nah, ngomong-ngomong nih aku nih tahu sebenarnya IT itu gimana tahu. Cuma aku masih belum mau tanya pendapat dari kedua narasumber kita nih. Maksud dari IT itu dari pandangan teman-teman tuh apa sih gitu? Mungkin teman-teman yang sedang menonton mungkin boleh berkomentar untuk kasih masukan lah terkait dengan pengertian IT yang sebenarnya gimana sih menurut teman-teman viewer ini gitu. Tapi kita lebih tahu lebih lanjut lagi, kita tanya sama teman-teman kita yang jadi narasumber ini. Oke. Monggo. Aku mau tanya sama Zaza nih terkait dengan perkembangan atau pengertian teknologi TI lah gitu ya.
Itu pengertiannya gimana sih menurut Zaza? Oke ya, aku akan aku bakal jawab ya pertanyaannya ya. Oke. Jadi kalau menurut POV dari seorang Zaza nih ya, POV nih. Bahasanya udah tinggi nih. Oke, silakan Mas Jaja, gimana? Kalau dari kacamata seorang Zaza, perkembangan IT ini sangat pesat ya. Tapi sebelum kita membahas tentang perkembangan IT, kita harus tahu nih, IT atau TI itu apa? Jadi IT atau TI itu adalah sejatinya bisa ya sama sebenarnya satu tujuan dan satu nama, namanya teknologi informasi. Jadi teknologi informasi kalau menurut dari saya pengertiannya mengumpulkan atau menganalisa dan memproses segala bentuk macam data yang akan diolah menjadi informasi. Jadi Oh, kalau kalau menurut saya ya seperti itu ya. Jadi data-data yang telah kita ambil, telah kita kumpulin, terus kita proses, kita olah, jadilah sebuah informasi yang relevan, yang akurat tentu aja. Gitu sih. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan IT nih. Iya. ya sebentar Oh, kita belum ya. iya kita ngomongin ini pengertian dulu, mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu gitu kan tentang Iya, bener. pengertian IT gitu. Nah, sekarang kita balik nanya lagi nih ke Mas Abel nih ya, Mas Abel. Gimana sih menurut pandangan Mas Abel tuh tentang IT itu gimana sih? Oke, teman-teman Kenceng Podcast kalian. Jadi menurut saya nih ya, pengertian soal IT gitu, menurut dari mata empat saya ini kan. Jadi IT itu adalah sumber informasi, teman-teman, dari internet dan juga semua pokoknya itu pokoknya itu segala informasi yang berada di internet dan kita bisa menggali dan juga kita juga bisa memanfaatkan internet dan informasi tersebut gitu Oh, teman-teman. gitu. Nah, ngomongin IT juga nih, kita tahu ya perkembangan IT ini sekarang gila banget ya, IT zaman sekarang nih. Iya, Iya. perkembangannya kan luar biasa, Mas. Iya. Terus untuk sebelum kita lebih lanjut untuk perkembangannya tuh aku masih penasaran ya, asal usul IT ini dari mana sih sebenarnya? Mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke dunia. Kita ke ini dulu ya. Di Indonesia Indonesia tuh dulu ya. IT tuh gimana sih asal usulnya gitu? Oke teman-teman. Jadi perkembangan IT di Indonesia ini kita jangan ngomongin IT dulu deh. Kita ngomongin soal teknologi dulu. Oke. Jadi untuk perkembangan teknologi Indonesia itu sebenarnya menurut kacamata saya adalah dari zaman penjajahan Belanda, Jepang dan lain-lain. Soalnya pada masa itu sebelum Indonesia dijajah, mereka masih menggunakan perang menggunakan keris lah, terus masih pakai delman segala macam. Nah, untuk perkembangannya dimulai sendiri ketika Belanda datang, rakyat kita nih udah mengenal yang namanya senapan, terus kereta api dan segala macam. Nah, dan untuk perkembangan IT di Indonesia menurut saya itu berawal dari radio, teman-teman. Oh iya, bener. Nah, radio karena zaman dulu itu radio selain untuk hiburan juga untuk komunikasi, teman-teman. Nah, jadi pada saat itu radio di Indonesia ini masih dipenuhi dengan channel radio dari Belanda, teman-teman. Semisal nih kayak radio ini Batavia gitu kan, Batavia Radio Vereniging ya kan. Aduh, gak bisa bahasa Belanda nih ya teman-teman ya. Terus ada Tapi paham sih, Netherlands, ya. ada Netherlands Indische Radio dan juga Solo C Radio Vereniging, teman-teman. Nah, nih sedikit cerita nih ya teman-teman ya, sedikit cerita Oh, nih. oke. Nah, Nah, dulu Boleh. saya itu kan pernah nanya nih ke mbak saya nih, zamannya Mbah itu kalau misalnya radio itu kayak gimana sih? Nah, ternyata teman-teman, dulu Indonesia itu sifat proklamatornya itu gede banget, teman-teman. Maksudnya sangat nasionalis, teman-teman. nasionalis. Iya, jadi zaman dulu itu ketika Pak Soekarno sedang memproklamasikan pidato dia gitu.
Gila, udah Oke. kayak Thailand banget teman-teman. Kalau Thailand kan aku denger kan dia kalau ada lagu kebangsaan semua kegiatan berhenti kan. Nah, di saat itu Indonesia kalau lagi Pak Soekarno lagi berbicara berpidato di radio, semua kegiatan dihentikan teman-teman. Kayak angkot, beca, berjualan dan berhentinya itu cuma buat dengerin Pak Soekarno doang gitu loh. Dikirim Gila sih. proklamasi ya. Iya, dan semua proklamasinya Pak Soekarno tersebut dan itu sekarang udah dijadiin pelajaran loh teman-teman. Iya. Pelajaran untuk anak SD, SMP. Nah, itu semua ternyata dari layanan radio tersebut, teman-teman. Nah, menurutku itu aja sih ya teman-teman. Bisa dilanjut ke Kak Zaza. Nah, untuk saya sendiri nih, kita kan tadi Mas Abil kan udah menjelaskan juga ya tentang asal-usulnya dari radio. Kalau nggak salah saya itu radio di Indonesia tuh muncul pertama kali itu tahun 1970-an ya kalau nggak salah ya. Iya, benar sekali Kak Raka. Nah, nah, nah kan seiring berkembang kan perjalanan waktu juga bakal terus berkembang gitu kan. Nah, eh, untuk perkembangan IT di Indonesia menurut kalian nih apa sih zaman sekarang Indonesia nih perkembangan IT-nya seperti apa? Apakah kita masih eh, tertinggal atau sudah mulai ini step by step untuk lebih berkembang lagi Melangkah ya. IT-nya gitu, ya melangkah lebih jauh. Nah, gimana menurut Mas Jaza gitu? Untuk perkembangan IT di Indonesia ya, tadi kan berbicara dari kacamata Abel. Sekarang kalau dari menurut pendapat saya, perkembangan IT di Indonesia itu sangat pesat. Bisa dibilang ini proyek maha dahsyat, proyek super mega ya. Karena bagaimana enggak, perkembangan IT Indonesia, kita berbicara di masa lampau aja. Seperti yang dibilang Mas Abel, beliau kan membahas sejarah. Nah, saya juga Iya. mau mengulik lagi nih ke kalian. Aku ingin mengingatkan kalian, sudahkah pagi ini kalian membaca koran atau berita? Nah, Belum sih Kak Zaza. itu dia. Iya. Jadi pada zaman dulu itu yang dibilang sebelum ada radio, media cetak itu menjadi media media yang unggul satu-satunya sebelum terciptanya radio. Ya kan, media cetak itu Oke. berupa koran, berupa kalau zaman dulu, kalau sekarang mah enak kan, tinggal buat WhatsApp, Facebook, BBM, SMS. Kalau Makin dulu mudah ya. iya, kalau dulu mereka pakai surel, harus tulis tangan. Kadang kalau ada yang pasangan suami istri LDR, beda pulau, harus tulis tangan. Nanti suratnya baru sampai seminggu atau 3-4 hari kemudian. Kalau sekarang kan enak, tinggal WA, kangen, rindu, nanti langsung tahu, bisa VC, bisa telepon. Nah, itu dia. Bisa dibilang untuk perkembangannya itu sangat-sangat pesat, mulai dari media cetak maupun media penyiaran. Kalau berbicara tentang perkembangan IT juga aku akan melengkapi Abel ya. Jadi Oke. perkembangan IT itu dimulai perkembangan IT dimulai itu pada tahun 1970, benar apa yang kata Mas Raka, itu dimulai pertama kali radio. Dan radio yang ada di situ fungsinya ya itu tadi bukan yang kayak radio-radio sekarang, ada podcast, terus setel-setel musik pop, TikTok, Ya. dangdut campur sari, koplo. Oke. Fungsinya kalau pada zaman dulu tuh bukan itu. Fungsinya pada zaman dulu itu benar-benar untuk menyampaikan informasi, terus ada fungsinya lain juga untuk menyebarluaskan. Jadi itu radar yang kisarannya mungkin cuma sampai 3 sampai 4 meter, ketika ditambahkan dengan sinyal radio, nanti radarnya itu kan menjangkau sekitar 1 kilometer, 3 kilometer. Jadi itu memperluas jangkauan radar. Fungsinya pada waktu itu selain untuk menyampaikan informasi. Nah, lalu Oke. Indonesia dengan berkembangnya zaman, terus semakin masuknya teknologi-teknologi dan pengetahuan-pengetahuan dari Eropa, kita bisa bilang teknologi rata-rata Indonesia, kita masih bereferensi dunia pada Eropa. Kiblat dunia teknologi sekarang masih pada Eropa. Dari zaman dulu sampai sekarang masih Eropa. Dari radio kita berpindah ke televisi. Oke. Ya. Oke, dari televisi maaf ya teman-teman ada yang kelewat. Di radio itu dulu mungkin kalian pernah mengenal Radio Republik Indonesia, RRI. Kalian anak-anak IPS SMA pasti tahu dong harusnya. Iya, iya tahu Nah, RRI. Iya. itu radio pertama di Indonesia namanya RRI. Dan kalau kalian
kok yang dimasukin Ki Hajar Dewantara ini radio itu, radio ini. Belum. Karena ini radio pertama awal-awalan Indonesia. Sedangkan yang dimasuki Ki Hajar Dewantara itu adalah radio-radio milik Belanda yang bertepatan di Batavia. Jadi itu ya Oke. teman-teman, kalau kalian bertanya, Ki Hajar Dewantara pernah masuk ke radio Indonesia ini, radio ini, ke surat kabar ini, bukan. Itu milik Belanda, bukan milik Indonesia. Oke, lanjut ke televisi. Mungkin dari teman-teman dulu waktu kecil kalian nontonnya Ultraman, ini, Ultraman, Doraemon, dan lain-lain ya. Tapi cobalah tanya, dan kalau kalian bahas lagi tentang pertelevisian Indonesia, kalian pasti pernah melihat ini dan kalian sering mendengar ini, tapi kalian males ngelihat channel stasiun pertelevisian ini. TVRI kalian tahu? Iya. Tahu dong. Banget itu, Zah. Itu stasiun pertelevisian pertama dan paling tua di Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang. Oh, Sampai sekarang berarti masih ada ya? Ya, dulu itu menyiarkan tentang nasionalisme. Mereka ya, kalau kita bahasanya sekarang, kita belajar Pancasila tuh dari pertelevisian itu. Kita belajar semangat nasionalisme, semua perjuangan-perjuangan disiarin di situ. Nah, lanjut setelah televisi, terus kita lanjut ke satelit. Yes. Nah, satelit Indonesia pertama kali mungkin kalian pernah dengar juga. Ini umum dan kalian pasti tahu. SMP atau SMA ini pernah dibahas dan ini penting, yaitu satelit Palapa. Oh iya, satelit Ya. pertama ya. Satelit Palapa, satelit pertama Indonesia itu diluncurkan oleh sekarang brand yang sangat besar, yang kadang kalian, mohon maaf, kalian tidak suka dengan brand ini, kalian maki-maki karena kadang lemot, kadang ada kendala apa, yaitu Telkom. Indigo. ini kamu ngomongin ini nih, Barek. ngomongin apa ya? Iya, kita tahu lah ya, internet di luar itu, internet di Indonesia tuh masih kalah jauh ya sama Ya. Jauh banget, Rak. jauh banget kan. Nah, menurut pendapat teman-teman nih, perkembangan IT di Indonesia tuh seperti apa sih gitu? Sehingga ya entah dia kita ketertinggalan atau gimana gitu. Oke. Dari aku dulu ya, boleh ya Bel ya? Boleh, silahkan. Seru. Oke, ini ada keterkaitan sama yang sebelumnya. Dari satelit terus kita baru pindah ke internet, dan sampai masa sekarang internet tuh ada, kita mungkin dulu mengenal 3G, 4G, dan sekarang Indonesia menyatakan Indonesia akan up to date, akan upgrade ke jaringan 5G. Ini yang dinanti-nantikan para generasi muda ya. Tapi itu belum tahu munculnya kapan ya untuk Ya, gitu. untuk rencana mega proyek ini kita belum dikasih tahu sama pemerintah Indonesia. Sebenarnya tanggal rilisnya kapan dan akan upgrade-nya beta uji coba ya kapan kita belum tahu. Tapi marilah kita berdoa bersama semoga emang benar-benar terwujud ya. Demi ya kesejahteraan rakyat. Oke, untuk perkembangan internet Indonesia, kita bisa dibilang masih mungkin bukan internet ya, lebih ke teknologi ya. Teknologi. Untuk ke teknologi Indonesia mungkin ini karena beberapa faktor eksternal ya, bukan dari internal. Aku membahas eksternal ya. Nanti monggo Mas Abel mungkin bisa internalnya ya. Oke, kalau dari faktor eksternalnya, kenapa sih perkembangan teknologi di Indonesia itu masih ketinggalan jauh sih, Za? Apa cuman karena pemikiran masyarakat kita yang terbelakang, atau karena pendidikan kita yang masyarakatnya kayak yang penting udah sekolah, ya udah gitu. Sebenarnya bukan teman-teman, ada faktor eksternalnya, yaitu kalau dari menurut kacamataku ada 2, yaitu manufaktur dan wilayah. Kalau pembahasan dari manufaktur ini berupa dengan akses kita ya. Nah, gimana bisa misal, sorry ya, aku nggak merendahkan daerah manapun, tapi aku mengambil contoh. Yeah. Kita ambil contoh Papua. Di sana kan daerahnya kan rata-rata kan pegunungan kan. Yeah, dan bener. Emang tanahnya di situ, tanahnya bukan tanah biasa, teman-teman. Kalau kalian mau tahu, tanah di sana itu tanah tipe-tipe tanah keras, tanah kapur. Jadi untuk pembangunan jalan pun sendiri di Indonesia, seperti kalian lihat di berita-berita di televisi Indonesia, itu akses di Papua mungkin untuk sekarang be better, tapi belum semaksimal apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya karena itu aksesnya terbatas dan alat-alat yang kita punya di Indonesia juga belum begitu memadai. Terpenuhi semua ya. Ya, belum begitu terpenuhi. Itu pertama, akses ya teman-teman. Kedua, wilayah.
Indonesia terletak tepatnya di Katulistiwa, dan mungkin kalian waktu SMA ataupun SMP deh, mungkin kalian pernah dengar Indonesia terkenal disebut dengan Ring of Fire. Iya, benar. Ya. Ya, Kita dikelilingi oleh gunung-gunung berapi kan. ya tepat sekali Kak Raka. Jadi itu juga berpengaruh nih. Selain dengan akses, itu juga ngaruh ternyata dengan kestabilan jaringan kita. Ngaruh banget. Jadi kalau dari menurutku, buat teman-teman yang nggak sabar, kenapa kalian yang menjelek-jelekan Indonesia teknologinya kalah sama negara ini, terus kalah sama negara ini teknologinya, internetnya kalah sama Korea. Kan Korea kan menduduki nomor 1 tercepat di dunia kan. Ya. Ya, jadi bagi kalian yang berpikir seperti itu dan menjelekan negara kita, akankah lebih baiknya kita mengkaji lebih dalam, kita meneliti lagi Indonesia, kita explore Indonesia, apa sih yang kurang di Indonesia sebelum kita menjudge, sebelum kita mengeluarkan argumentasi pendapat kita yang buruk-buruk terhadap Indonesia. Karena menurut saya belum saatnya, akan ada masa di mana Indonesia akan berkembang. Tapi mungkin untuk sekarang step by step dulu, belum Butuh waktu saatnya. Itu juga ya sih. maksudnya. Ya, betul. Proses itu nggak sebentar, nggak ada proses yang sebentar. Mie instan juga ini kan harus diproses dulu baru bisa dimakan. Bener itu dia. Nah, nih kita lanjut nih dari untuk Mas Abel nih, menurut perkembangan di Indonesia nih, menurut Mas Abel nih gimana Mas Abel? Untuk dari saya sendiri, perkembangan IT di Indonesia menurut saya ini sangat terlambat, teman-teman. Kenapa bisa gitu, Bel? Sangat tertinggal mungkin ya? Sangat tertinggal. Ada beberapa faktor. Saya akan membahas faktor internal, yaitu sumber daya manusia kita masih belum mumpuni untuk mengurus semua itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat aja deh, orang-orang masih menyepelekan soal pendidikan, teman-teman. Nah, Iya. kenapa masih disepelekan? Karena orang yang kayak gitu tuh biasanya mikirnya lulus, udah nikah kerja ya udah gitu aja gitu loh. Tidak ada kepikiran untuk menciptakan sesuatu, teman-teman. Inovasi baru tuh nggak ada ya? Nggak ada, karena emang pemikirannya itu terlalu sempit. Nah, dan yang kedua adalah faktor penyebar luasan informasi, teman-teman. Yang saya maksud di sini adalah memang banyak orang-orang yang bisa nyiptain panel surya di Indonesia itu, mobil listrik segala macam kan emang ada ya, teman-teman ya. Cuman yang saya permasalahkan, kenapa nggak bisa diproduksi secara massal dan beritanya pun nggak semua orang tahu gitu loh, teman-teman. Oke. Nah, jadi menurut saya orang Indonesia itu gimana ya? Kayak udah nyiptain panel surya misalnya. Ya udah buat kebanggaan doang, nggak untuk dijadikan, diperjualbelikan dan dikenalkan ke dunia gitu loh, teman-teman. Negara lain gitu ya. Negara lain. Iya, teman-teman. Kemarin juga padahal menurut saya ya, untuk orang-orang Indonesia ini banyak yang berinovasi gitu, banyak yang kreatif gitu. Kayak kemarin saya ada dengar berita tentang nasi goreng, dia buatnya itu pakai robot. Ya, Pernah dengar pernah nggak? lihat itu di Jogja malah ada Rak, yang kayak gitu tuh. Jadi ya ada orang pedagang yang dia itu masak tapi dia dikendalikan oleh robot. Jadi orangnya itu ya cuman ngasih ingredientnya aja, cuman nasi, bumbu dan lain sebagainya. Kita tinggal robotnya yang masak. Yang Enak ya nganggur ya. Iya. Kayak makan gaji buta. Iya, makanya itu. Dan mungkin memang ya orang-orang Indonesia ini masih belum terjangkau oleh terlihat oleh pemerintah. Mungkin ya menurut saya ya peran pemerintah ini sangat penting untuk pertumbuhan teknologi informasi tentunya kan, untuk kedepannya, untuk agar lebih maju gitu. Benar banget sih. Nah, kita ngomongin robot nih. Kan tadi misalnya robot-robot ini kan tadi seperti robot nasi goreng contohnya. Nah, kalau kita bergantung pada robot, berarti secara gak langsung itu bikin kita malas dong. Ada sisi malasnya juga sih. Jadi yang menurut pandanganku sih, sebenarnya orang menciptakan itu ya bagus sih sebenarnya. Tapi di sisi lain kalau robot itu terlalu pintar lebih dari manusia, itu juga
berpengaruh juga sih. Jadi kayak manusia nanti makin agak males gitu mungkin ya, karena udah ada robot nih yang lebih pintar dari aku gitu. Terus jadi ya udahlah gitu. Nah, Ada yang mindsetnya kayak gitu juga. menurut Masih pandangan ada sih. teman-teman nih untuk masalah robot nih, menurut pandangan teman-teman nih gimana kira-kira? Teman-teman narasumber. Ayo Bagaimana? Zaza, silakan. Siapa dulu? Oke, aku. Zaza dulu, oke. Oke, siap. Membahas topik perrobotikan aku jadi ada terkeluar dari otak seorang Zaza ada nih bahwa pikiran suatu saat manusia akan punah dan digantikan oleh populasi robot. Waduh, dijajah robot dong. Bisa gitu. Tapi ada kemungkinan dong, ada kemungkinan. Iya, secara nggak langsung ya. Misalnya teknologi semakin berkembang, lalu Betul. tiba-tiba ada suatu robot ini AI-nya tuh pintar banget, lebih pintar bahkan melebihi penciptanya. Ya, Nah, benar. Nah, secara tidak langsung itu bisa menimbulkan kemungkinan dong kita Sangat bisa mungkin. terjajah Biasa. gitu loh. Ya, Kita sangat nggak tahu kan 20, 30, 50 tahun ke depan kita nggak tahu seperti Iya, apa. benar. Oke, kalau menurut pandanganku tentang perobotan duniawi ini, ada dua sisi. Robot ini bisa kita bilang seperti mata pisau. Ketika dia digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ketika dia Iya. digunakan untuk hal-hal positif, maka itu kan menjadi positify buat kita. Kita dapat dampak positifnya dari dia. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol dia, kita menciptakan robot. Nah, seperti yang kita tahu kan robot kan bisa belajar beribu-ribu, berjuta-juta kali lipat lebih pintar dari manusia. Nah, ketika robot itu sudah lebih pintar dari kita, lebih unggul dari kita, maka kita akan timbul pemikiran, wah, saya kalah dari robot, padahal saya nyiptain dia. Tapi kok saya bisa kalah gini ya. Nah, maka dari itu, kalau dari pemikiran saya, pencipta ini harus menciptakan batasan untuk si robot ini. Harus dong. Harus. Tapi mindsetnya dia juga nggak boleh sampai hilang. Mindsetnya dia dalam artian jati diri dia sebagai manusia itu loh. Tanpa adanya pencipta, maka tidak ada barang ciptaan. Yes, benar. Nah, mindsetnya harus seperti itu. Jadi juga harus dibatasi. Oke lah, kita kasih robot otak, kita kasih robot pemikiran kan supaya dia cerdas, namanya juga AI, ya kan? Supaya untuk fungsinya robot diciptakan untuk apa sih awalnya? Untuk teknologi, sama seperti teknologi. Diciptakan untuk memudahkan kegiatan ataupun hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, bukan? Tapi iya, untuk mempermudah berarti ya, mempermudah contohnya pekerjaan. ya kayak yang Iya. pedagang nasi goreng yang membuat mesin itu ya. Ya, Biar benar. Tapi memudahkan bukan kita. untuk kita bermalas-malasan sebagai manusia. Yang kita perlu pahami di sini dasarnya ketika kita menciptakan sesuatu itu untuk hal apa sih? Apakah itu bermanfaat untuk semuanya? Dan apakah itu akan merugikan untuk kita? Itu pertama. Nah, ketika kita sudah menciptakan itu, maka kita harus berpikir satu langkah ke depan. Apakah hal yang akan kita ciptakan ini bisa kita kendalikan? Atau kita yang dikendalikan oleh dia? Menurutku itu sih. Kalau dari pandangan. Berarti mungkin balik lagi ke kitanya ya. Kita jadi lebih termotivasi. Masa kita bakal kalah sih sama yang kita ciptain gitu kan? Ya. Hanya itu. Berarti mindset kita nih harus terus Diperbarui. berkembang gitu ya, lebih berkembang ke depannya seperti Benar. apa. Nah, ngomong-ngomongin untuk Mas Abel nih, menurut Mas Abel gimana nih? Oke. Mungkin ada informasi tentang ada rancangan anak bangsa tentang apa ya? Tentang robot-robot yang dibuat oleh anak bangsa. Robotik itu perkembangannya. Saya sejujurnya kurang tahu juga ya kalau untuk di Indonesia ya. Tapi saya akan membahas satu hal gitu. Oke. Let's go. Menurut saya nih ya, kalau di luar negeri memang baik itu diciptakan, misalnya ada robot nasi goreng, terus apa tukang parkir gitu kan, tukang parkir udah pakai robot gitu kan. Tukang parkir kayak pakai robot tuh maksudnya gimana, Mas? Itu ada di Jerman, teman-teman. Di Jerman. Iya, di Jerman itu sekarang tukang parkirnya udah pakai robot, teman-teman. Itu kayak gimana, Jadi, Pel? Iya. pokoknya- Mungkin Mas Zaza tahu ya tentang itu ya? Iya, mungkin Kayaknya Zaza tahu. mengetahui. Ada Gitu. saya tahu. Iya Jadi kan? Itu sistemnya gimana tuh? Jadi kalau yang dari aku tahu dari Jerman tuh
ada tuh suatu teknologi di Eropa. Jadi bukan cuma di Jerman. Sekarang kalau yang berdasar dari info terbaru itu akan dikembangkan di beberapa negara di dunia. Tapi tetap di Eropa. Jadi itu sistemnya seperti ada tempat lahan parkir ya. Itu bebas seperti kubus atau tabung. Ini tempat lahan parkir ya. Nanti mobil tinggal masuk ke ya kalau kita bilang ada portal di situ, portal yang kalau kita bisa ambil karcis. Nah di situ Iya. kita ambil karcis, nanti kita bayar scan QR. Nanti lalu pengemudi nanti akan keluar mobil, ya udah tinggal ditinggal aja ke mall. Nanti jadi landasan mobilnya ini dia akan gerak sendiri, dia akan digerakkan oleh sistem yang digerakkan oleh manusia. Jadi itu digerakin sama manusia, dioperasiin. Jadi dia nanti dia diarahin ke blok atas lantai berapa yang masih Oh, kosong. tingkat-tingkat gitu berarti. Iya. Keren ya gitu, jadi gak repot gitu. Oh, berarti kalau tingkat di atas berarti kayak lift gitu ya, naik dia Iya, gitu. jadi dia ada Oh. sistem hidroliknya robotnya. Oke. Oke. Gitu sih. Memang begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia kita masukin teknologi seperti itu, kasihan sistem SDM kita soalnya masih rendah teman-teman. Iya. Nih, ngomongin SDM nih ya, ngomongin Iya. SDM kita di Indonesia nih. Nah, secara nggak langsung memang sih saya sendiri juga mengakui bahwa SDM di Indonesia tuh masih kurang gitu. Masih kurang ya. Negara-negara lain masih kurang gitu kan. Nah, secara nggak langsung karena adanya perkembangan IT ini secara nggak langsung dong itu membuat kita nih ya masyarakat Indonesia tuh semakin termotivasi dong. Masa kita mau stuck di sini-sini aja sih? Benar. Masa peran kita harus digantikan robot sih gitu? Ya bisa sih orang Indonesia mikir gitu, cuma menurut saya itu sedikit kemungkinan. Iya karena soalnya ini. Soalnya gini, orang Indonesia itu ya kayak pengennya yang gampang aja deh, yang penting dapat duit gitu pemikirannya. Masalahnya ini kita bukan pemikiran pencipta gitu loh teman-teman. Penting cuan. Mindsetnya masih mindset orang-orang lama gitu ya. Iya. Kita sebagai generasi baru nih, generasi zaman sekarang nih, makanya kita harus ngubah mindset kita gitu. Iya, jangan harus kayak orang-orang. Kan kebanyakan nih sekarang kan lagi gencar-gencar banget kan game gitu kan, turnamen game gitu kan. Iya. Banyak dari orang-orang tua yang mindsetnya masih kuno ya, dalam istilah kuno gitu, nganggep main game tuh nggak ada manfaatnya. Nah, banyak banget itu. Sekarang kemarin kalian ngerti gak soal berita Dota itu? Iya ngerti. Dota itu. Iya ngerti. Yang TI itu ya. Iya, dia juara satunya dapat 200 sampai 2 miliar ya. Triliun kalau Dota. Itu? Iya, sampai triliunan. Kalau dirupiahkan triliun. Tapi selain gaji PNS umur hidup juga nggak segitu. Nggak bakal. Mau Anda kerja rodi bagaikan kuda nggak bakal. Nggak bakal bisa menyaingi pemain Dota. Iya rata-rata kan memang sih rata-rata nih orang Indonesia nih pengennya tuh selalu stuck di zona nyaman gitu. Nah iya. Mereka kira-kira gini loh. Ada misalnya kita lagi main ini kan lagi gencar-gencar juga nih, lagi viral juga kayak main saham, main lagi namanya tuh saya lupa. Banyak binomo. Seperti itu lah bang. Kayak seperti itu lah. Orang-orang tuh kita nganggapnya nggak kerja. Sekarang tuh prinsipnya tuh begini sih kalau prinsip saya, kerja nggak harus keluar nggak harus kerja. Ngerti nggak? Ngerti. Oh iya. Cuman tinggal anteng di rumah aja, tinggal main kripto itu bahasanya. Iya kripto. Iya. Nah, tapi orang-orang tua sekarang dapat uang itu bisa. Iya, tapi mindset orang-orang tua sekarang kan masih kebanyakan tuh masih kuno kan. Rata-rata pengen anaknya PNS atau menantunya PNS. Nah, bener sama yang cinta tanah air. Iya. Loreng-loreng gitu kan ya. Iya, itu bagus sih, bagus juga untuk iya. Cuma kita kan nggak bisa harus stuck di situ terus kan. Kita kan juga harus berinovasi sebagai generasi muda gini kan. Harus berinovasi ke depannya gimana. Harus maju sih. Karena kalau nggak maju ya
bagaimana nanti apa maksudnya gitu. Iya, kita Ya, nggak akan kita akan kalah sama jangan negara-negara Eropa dulu deh, negara tetangga kita sendiri aja kita bakal kalah. Makanya itu. Malaysia gitu kan. Iya, gitu. Malah Mungkin Malaysia, sebelum kita Malaysia. membahas terlalu jauh, kita bisa bahas robotik yang tadi Mas Abil mau sampein. Robotik tentang yang apa Mas? Tadi game catur atau apa? Nah, iya teman-teman. Jadi menurut saya memang robotik itu benar kata Mas Zaza tadi harus diciptakan batasan teman-teman. Yes. Dalam artian kalau kalian pernah dengar gak sih kayak robot catur mengalahkan pecatur profesional di dunia gitu? Pernah baca Pernah artikelnya denger tapi belum pernah lihat langsung di YouTube-nya. Nah, jadi robot itu di match pertama dia emang kalah teman-teman sama si pecatur profesionalnya itu. Robotnya itu. Iya, tapi di game kedua si pecatur profesional itu kalah telak teman-teman. Dengan Mati langkah. skor mati langkah dengan skor 4-2 teman-teman. Bayangin coba teman-teman. Jauh banget. Jauh banget emang. Jadi sebenarnya emang ya menurut saya Ngeri-ngeri sedap ya. ngeri-ngeri sedap. Ini untuk AI diciptakan lebih lagi gitu. Soalnya saya juga udah denger kayak ada robot yang diciptakan kesadaran teman-teman seperti kita gitu. Oke. Pernah denger kan kayak robot yang wanita? Pernah. Oh iya, pernah. Iya. Yang apa sih? Kamu nggak tahu kan? Ada deh. Kamu Ada nggak perlu robot cari. robot wanita. Di Jepang pun ada. 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 Dan pernah diwawancarai, kamu suka gak sama manusia? Jadi, dia bilang enggak teman-teman. Gila. Iya. Jadi emang agak riskan juga untuk menciptakan AI yang levelnya sadar seperti kita gitu. Tapi kalau gitu, kalau bisa begitu, kalau ada kesadaran kayak gitu, aku sempat berpikir gini, ketika nanti ada turnamen Olimpiade dunia, itu Oke. atletnya bukan lagi manusia, tapi dikendalikan oleh robot. Nanti jadi mereka jadi ajang bore up robot. Iya. Iya benar Adu benar ya, mekanik. benar ya. Adu Buat mekanik. menang, adu mekanik, adu bore up deh. Iya. Dan pemikiranku sih gini, besok perang mungkin nggak pakai manusia lagi teman-teman. Ah, ini. Bener. Terminator kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya, Oh, Karena memang terlalu cepatnya perkembangan teknologi pada saat ini teman-teman. Dan robot juga mempelajari sesuatu itu beda dengan kita teman-teman. Dia hampir 5 kali lebih cepat daripada kita teman-teman. Makanya saya bisa bilang emang ada kemungkinan lah untuk manusia dijajah robot teman-teman. Tapi kalau menurut saya, Mas Dim, Mas Raka dan Mas Abel ya, kalau tadi kan kita udah membahas robot nih dari A sampai Z nih, dari tahun ke tahun perkembangannya begitu pesat nih ya. Tapi kalau dari saya masih kurang, maksud saya gini, perkembangan robot-robot yang tadi kita bahas tuh kayaknya akan susah untuk masuk di Indonesia. Menurut kalian gimana? Setuju atau enggak? Untuk Gimana, masuk Mas ke Jaja? Indonesia. Untuk yang robot-robot yang tadi kita bahas sejauh itu akan gimana ya? Akan susah masuk ke Indonesia. Karena kita masih begitu mengandalkan SDM walaupun SDM kita kurang. Iya. Menurut kalian setuju atau enggak? Setuju sih, soalnya sekarang ya kayak pekerjaan kecil gitu, misalnya tukang parkir, kasir, itu kita masih pakai SDM. Iya benar sih. Iya benar. Di luar kan udah pada otomatis gitu kan. Kita bayar. Iya. Belum Ada ada. yang mundur Mas, mundur. Dak, Iya. tiba-tiba. Oh, ya, Mas. Ya Nggak ada, oke lah kalau misalnya parkir di mall itu kita bisa tinggal pencet gitu doang. Tapi Ya, ini masih ya. ada Tapi orang. gini ya, saat kita bayar juga tetap harus ada orang. Ada orang lah. Kali ada yang SDM. ngendaliin operasiin ya. Ya positifnya emang jadinya banyak orang Indonesia yang nggak jadi pengangguran sih. Ya tapi Ya walaupun negatif. jadi operator itu nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dari aku sendiri pribadi, kalau tukang parkir aku mending parkir di mall yang portalnya tinggal buka tutup, timbang ada tukang parkir yang manual tuh terus nabrak dulu baru berhenti. Waduh. Ada gak? Ada pernah kejadian tuh terus brak, ya Mas berhenti. Ya kan orang udah nabrak Mas. Mantap. Iya sih. Sering tuh kejadian kayak gitu serius. Oh, oke. Mungkin itu ya. Dari kekurangannya kalau semua kita mau menggunakan.
Oke, Gimana, berarti dapat disimpulin nih kalau sebenarnya tuh apa ya, masyarakat kita nih masih perlu berinovasi lebih ya, masih ketertinggalan lah kita ya. Bener, bener. Mindsetnya juga harus diperbarui. perlu bedah lebih luas lagi Iya, sih, bener. Harus lebih harus. terbuka ke dunia luar lagi sih. Eh, Oke Mas Raka, kira-kira nih di YouTube ada pertanyaan gak sih? Oh, Mungkin. ada. Mungkin Ya, gitu mungkin kan. dari teman-teman yang Oh sedang iya, melihat kebetulan kita podcast ini. mungkin udah bisa masuk ke sesi pertanyaan gitu kan. Nah, Iya, soalnya kan kita dari tadi asik ngobrol sendiri-sendiri gitu kan. Ya, Kasihan Iya. kalau mereka lupa didiemin nih. gitu kan. Bener, ada sampai lupa ada viewers. Ada Oke, viewers loh lupa teman-teman. daratan. Mungkin dari teman-teman semua yang sedang melihat, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar di live YouTube di channelnya Allegra ini. Terus sambil menunggu pertanyaan dari kalian, aku mau absen lagi nih. Ada siapa nih? Ada Putri, ada Satria, Meli, ada Putri Atasya, ada Miftah Alwiya. Alberto, absen mas. Oh, sudah absen. Terus siapa lagi nih? Ada Tiara Andini, Aris kita, telah hadir sini. Serius nih, nggak ada yang mau tanya nih, teman-teman. Mumpung ada narasumber kita yang luar biasa ini. Suara apa? Suara apa, Iya. Rak? Kayak ada Oh, teriak-teriak. Mal, ini kebetulan nih Waduh. satu perkembangan teknologi. Kayak apa? Kayak ada suara kunti-kunti Mbak Dini. Iya, jadi kayak suasana horor, abis bahas robot terus bahas ada Kenapa perhantuan. jadi horor gitu kan? Iya, Mungkin di podcast kita Belala. selanjutnya kali ya. bahas horor kan nggak ada yang tahu kan kunti terbang pakai Iya. anti gravitasi. Waduh. Bisa jadi. Pocong dibelah Terminator ternyata. Anjir. Segitu loh. Oke, ini ada pertanyaan dari Anista nih. Menurutku yang membedakan manusia dengan robot itu humanity. Jadi manusia tetap tidak tergantikan dengan robot. Oke. Masuk sih. Benar. Ya masuk. Terima kasih Arista. Ini Oh, ini ada pendapat dari Aista ya berarti. Pendapat Ah. Aista ini sangat ya lumayan make sense lah ya. Membedakan Make sense, manusia. Mm-mm. Mau secanggih apapun robot itu, mau sepintar apapun robot itu, tapi tetap aja dia nggak bakal bisa punya sesuatu yang ada di manusia gitu. Benar. Ya, Inti. Itulah yang kemarin kita briefing terus aku bilang robot itu kita harus tadi yang aku bilang kita harus sadar kita sebagai pelaku manusia sebagai pencipta yang menciptakan robot kita harus sadar hakikatnya manusia lebih unggul daripada robot. Bener yang dikatakan sama Kak Arista humanity berarti kan perasaan satu sama lain kan saling ya ada perasaan menghargai, menghormati dan lain-lain. Sedangkan Ya. persamaan robot dan manusia itu hanya satu pemikiran dan otak mereka. Tapi robot tidak memiliki perasaan, robot tidak memiliki hati nurani seperti kita. Mungkin tadi yang dibilang Mas Abel, ada tuh robot diciptakan dengan memiliki perasaan gini. Mungkin sadar Pak, sadar. ya kesadaran. Iya. Tapi belum pernah aku mendengar cerita ataupun rencana dari penemu terhebat sekalipun mereka akan menciptakan robot yang mempunyai pemikiran, kesadaran dan perasaan belum pernah. Iya sih. Ya, Ya, memang kalau kita dilayanin gitu kan di Mm-mm. mall pakai robot gitu. Ya dia cuma kayak ngomong silakan gini. Gitu kan. Gitu Iya, gitu ya. Agar Ekspresinya nggak ada gitu. Banget gitu kan. Iya. Iya. Ya memang keunggulan manusia di situ mungkin ya. Kayak Google Bener kata kayak Karis. Google Manusia Assistant tuh gitu. ada apa suatu ciri khasnya sendiri gitu yang Iya. nggak bisa Iya, kita benar, dapetin. benar. Ya tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada robot yang bisa mirip banget nih sama manusia gitu. Enggak menutup kemungkinan. Iya sih. Kayak contohnya Google Assistant gitu kan. Oke Google, gombalin aku dong. Ya nadanya gitu-gitu doang, nggak ada trigger gimana gitu kan. Iya, Ya, benar-benar. itulah yang dimaksud humanity mungkin ya. Oke. By the way, terima kasih banyak untuk masukannya ya, Arista. Ini sangat membantu buat teman-teman dan narasumber juga memberitahu kepada audiens juga. Ini cocok sih, masuk.
Mungkin ada lagi teman-teman yang mungkin mau ngasih Mungkin masukan ada yang mau bertanya atau yang mau berdiskusi, Iya, silakan. silakan. boleh. Kita Karena diskusi kita di bareng sini di sini. durasi tinggal 10 menit. Betul. Karena Jadi kita soalnya kalau lanjut, memang lanjut. kalau memang tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, mungkin ya kita bisa menutupnya Akan sekarang nih Mas meluaskan Dim. lagi apa gimana? Oke. Berarti ini nanti ketika kita membuat laporan si Arista kita masuk aja nanti. Ini apa namanya termasuk kategori masuk diskusi. Bertukar pikiran lah ya. Itu yang aku maksud. Nah, Interaksi penonton. iya. Tapi yang aktif Itulah. cuma Arista nih, yang lain Iya mana? dong, yang lain mana nih? Tanya apa kek? Ya, yang penting Aduh. jangan asbun banget ya. Iya. Jangan asbun banget. Aduh. Oke, mungkin udah kurang 10 menit lagi ya kita selesai live. Nih serius nih teman-teman, nggak ada yang mau bertanya gitu mumpung ada narasumber yang hebat-hebat ini. Iya. Yang Narasumber terpercaya. Mahasiswa Amikom. mahasiswa Amikom kelas kita jurusan komunikasi. Iya. Anak Gimana Temanggung coba? lagi. Anak Temanggung. Itu kayaknya narasumber kita nih sangat cinta Amikom banget ya. Sampai pakai Iya. jas almetnya gitu. Saya itu cinta banget sama Amikom. Pakai almet, kebanggaan kita gitu kan. Emang udah bangga banget. Udah gila. Iya, karena kan ini Amikom nih kurang lebih kalau saya nggak salah ya, kita ini kampus berbasis teknologi ya sih. Iya Wah. dong. Salah satu Yang pasti mahasiswa berdasi. iya. Tapi aku lagi gak pakai dasi teman-teman. Ya kita kan santai-santai aja nih sekarang nih Kak. Kita ngobrol. Tapi ketika ini kan ya kita chill-chill aja ya. Tapi ketika kita besok udah kuliah offline gitu ya berdasi kita. Kalau misalnya gak ada pertanyaan nih, yang yakin nih gak ada pertanyaan nih dari tadi. Oke. Nah, karena tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman atau masukan dari teman-teman, maka podcast kali ini kita bisa tutup sekarang ya, Mas. Ya, kita akhiri acara karena durasi. Nanti kalau kelebihan nanti kebetulan di tempat saya sudah azan asar ya. Kita oh iya bener kita udah asar ya. Tapi ini belum azan Oke. sih. Nah, sekali lagi nih terima kasih untuk teman-teman dan dari teman-teman Amiko maupun viewer-viewer yang lain. Terima kasih telah menyisihkan waktunya untuk menonton podcast kami pada kali ini. Nah, kita nggak akan cuma podcast ini, kita akan rencananya kita akan buat selanjutnya lagi ya, Mas. Iya, Rak, Jadi bener. kita tidak menutup kemungkinan ini program kita yang Kenceng Podcast ini tidak sekedar edukasi dengan syarat tugas kampus kuliah gitu ya. Tapi kita juga ngobrol apapun itu temanya ya nanti kita coba di podcast Kenceng ini gitu. Oke. Tidak menutup kemungkinan kita bahas setan-setan ya teman-teman ya. Kalian nggak ada yang tahu kan kuntilanak terbang pakai anti gravity atau jetpack? Ternyata setan lebih berkembang daripada manusia. Kenapa sih setan di dunia beda-beda gitu? Konspirasi bahwa ternyata setan di Indonesia itu UFO. Gak ada yang tahu. Jangan-jangan setan-setan pada malam hari pakai night vision. Aduh. Besok kita bakal bahas di Kenceng Podcast. Oke, sekian dari podcast kita kali ini teman-teman. Saya Rega Pamungkas sendiri. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman buat antusiasnya kalian sudah menyaksikan podcast kita dari awal sampai akhir ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua ya teman-teman. Terus terima kasih buat Zaza, Abel yang menjadi narasumber di podcast. Terima kasih buat narasumber yang sudah mengundang saya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like. Ini kan setelah selesai live ini mungkin jadi replay ya atau jadi video untuk siaran ulang. Jangan lupa like dan share terutama dan mungkin komentar lagi. Mungkin kalau misalkan ada masukan lagi gitu boleh komentar nanti kita cek lagi. Jangan lupa salam. Ya, terima kasih teman-teman.
Salam dari Kenceng Podcast. Hai. Kenceng Salam Podcast. dari Kenceng Terima Podcast. kasih. Dadah. Dadah. Dadah kencengers. Ngaruh ngapers. Kill.